Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dwi Saputra dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ UT Malang. Di sini di video kali ini saya ingin mempresentasikan program dari tugas 2, yaitu tentang perhitungan penghasilan karyawan mulai dari gaji pokok tiap golongan dan juga lembur di tiap jamnya. Jadi untuk outputnya sendiri ada gaji pokok, gaji lembur, dan juga total penghasilan. Sebentar, kita cek dulu. Program ini dibuat berdasarkan tugas pertama yang dulu kita sudah buat dari flowchartnya dan juga pseudocode-nya. Kemarin kita buat pseudocode-nya dulu. Jadi saya membuat dari pseudocode yang sudah dibuat. Oke, kita langsung aja ke programnya. Seperti ini. Di sini saya menambahkan import Java Util Scanner yang berfungsi untuk mengimpor library scanner yang dimana fungsinya untuk menginput pengguna sehingga pengguna dapat memasukkan data melalui keyboard tersebut. Oke. Dan juga jika scanner ini tidak ada, program tidak dapat dijalankan karena butuh untuk membaca data dari pengguna yang dimasukkan tersebut. Setelah dikasih import Java Util, kita namai main metodenya ya, public class yang dimana kita namai total gaji karyawan. Normalnya public static void main string ya. Kemudian dilanjutkan ada scanner input sama dengan new scanner system.in. Fungsi ini adalah untuk membuat objek scanner di mana agar bisa membaca input dari keyboard tersebut saat kita memasukkan golongan kerja karyawannya. Oke. Kemudian dilanjutkan juga ada deklarasi variabel. Ada string dari golongan A, B, dan C, dan juga integer dari jam lembur. Karena integer kenapa? Karena angka ya yang dimasukkan. Kemudian dilanjutkan ada double, gaji pokok, persen lembur, gaji lembur, dan total gaji. Kenapa memilih double? Karena inputannya adalah bilangan desimal ya. Kemudian dilanjutkan input golongan. Ini adalah tampilan saat program dijalankan. Jadi muncul input golongan karyawan A atau B atau C nanti. Setelah itu kita bisa input di setelah titik 2 ini nanti. Ya. Golongan sama dengan input next line itu. Dan juga di bawahnya ada sistem out print sama kayak di atasnya, tapi ini untuk inputan jam lemburnya. Oke. Kemudian dilanjutkan nih operasinya. Kita memakai if untuk gaji berdasarkan golongan. Jika gaji ini golongan A, gajinya 5 juta. Dan di sini aku memakai equals ignore case. Kenapa? Karena untuk memastikan pengguna itu menginput huruf A-nya itu bisa A besar, A kecil, jadi nggak harus A besar doang. Makanya saya inputkan equal ignore ini fungsinya agar fleksibel aja. Kemudian dilanjutkan. Kenapa pakai else if ya? Jadi jika golongan A muncul 5 juta dan jika tidak, jika B
muncul 6.500.000 dan dilanjutkan seterusnya. Oke. Jika tidak dari semuanya, muncullah print out, system out, muncul tulisan golongan tidak valid dan kembali lagi. Oke. Kemudian dilanjut setelah operasi ini selesai, dilanjutkan untuk presentasi lemburnya. Di mana ini kemarin saya tambahkan 0 karena ngide aja ya, 0 jika input 0 berarti nggak ada lembur gitu kan. Jadi biar muncul aja, jika 0 diinputkan dia muncul hanya gaji pokok saja. Oke. As if jika gaji lembur 1 jam muncul persentase lembur dikali 0,30 ya, dan seterusnya sampai jika tidak dari semuanya itu atau salah inputan maka muncul jam lembur tidak valid. Oke, dan dilanjutkan untuk menghitung gaji lemburnya. Tadi sudah dipasangkan variabelnya, jadi kita tinggal mengoperasikannya di sini aritmatikanya ya, gaji pokok dikali persentase lembur yang sudah dicantumkan di sini. Oke, dan dilanjut setelah ketemu gaji lemburnya, kita hitung total gajinya, gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian menampilkan hasil. Ini untuk kalimat pertama. Saya pasangkan hasil perhitungan biar bagus saja, saya kasihkan lebih kayak gini ya. Oke. Kemudian dilanjut di bawahnya hasil sistem untuk golongannya. Golongan apa nih tadi gitu kan. Kemarin saya pasang persentase S atau N ini bacanya agar formatnya bisa rapi saja. Dan juga saya pasangkan integer di sini, kenapa? Agar hasilnya tidak desimal dan mudah untuk dibaca. Untuk presentasi D atau presentasi ini D atau N ya, saya kurang tahu juga. Ini untuk memisahkan nolnya agar mudah untuk dibaca gitu ya. Dan juga dilanjut untuk jangan lupa menutup input close-nya seperti kayak membuka keran ya. Jadi kita ketika membuka keran jangan lupa untuk menutup. Jadi ini seperti kita membuka scanner, nah buka scanner, kemudian jangan lupa untuk ditutup scannernya. Oke, begitu. Oke, kita coba jalankan programnya, tapi sebelum itu kita lanjutkan untuk membuat Java-nya ya. Oke, kita pergi ke file programnya. Karena di sini kemarin sudah aku buat, coba aku hapus dulu. Oke. Oke, kita buka. Di sini klik kanan, edit. Kita ketikkan CMD saja. Muncul, dan juga kita compile dulu nih programnya agar bisa dibaca. Java, kemudian nama main programnya total gaji karyawan. Java, kalau Java ya, Java, di enter. Nah, kemudian muncul nih di sini ada total gaji karyawan class gitu ya. Oke, karena sudah muncul, kita jalankan programnya di sini. Bagaimana bisa pakai Java? Langsung mainnya ditulis saja total gaji karyawan gitu ya. Enter. Nah, muncul nih langsung input golongan karyawan yang tadi ya. Yang di program ini, nah muncul pilihannya yang ini. Nah, input golongan karyawan kita harus isikan dulu. Contohnya kita A ya, golongan A, gaji tadi 5 juta ya, enter. Kemudian input jam lembur, semisal nih kita lembur 1 jam nih.
Jadi perhitungannya sudah dapat segini ya teman-teman. Oke, begitu, dan juga lanjut kita coba lagi. Jika golongannya B kecil deh, apakah bisa? Dan lemburnya kita coba 6 lebih 7 deh. Sudah muncul ya B kecil, bisa dipakai ya teman-teman. Oke, dan coba lanjut jika error ya teman-teman. Enter lagi, kita coba yang C. Jika 0, saya kan tadi tambahkan program 0 ya. Jika tidak ada lembur nih karyawannya, langsung hanya gaji pokok saja. Oke, program berjalan dengan baik. Kita coba semisal D deh, D kan nggak ada di golongan nih. Bisa, tapi untuk jam lemburnya kita coba 1 karena yang salah yang golongannya. Muncul golongan tidak valid, betul. Kemudian cek lagi untuk semisal golongannya udah oke, input jam lemburnya salah misalnya minus gitu ya, emang ada minus 1, jam lembur tidak valid gitu kan, ya wis udah oke ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Udah pengecekannya ya sepertinya. Kemudian 2. Oke, ini normal ya. Itu untuk perhitungannya dan programnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan sedikit ada yang saya tambahkan untuk jam lemburnya, ada tambahan 0 karena ngide saja. Jadi begitu, melalui program ini saya dapat ilmu baru dari scanner untuk menginput pengguna, dan juga ada variabel untuk menyimpan data, serta if dan else untuk pengambilan keputusan di setiap cabangnya, dan juga operator aritmatika untuk perhitungan yang ada di program tersebut, serta proses compile dari CMD sendiri agar bisa dijalankan di program CMD. Terima kasih, segitu dulu untuk tugas 2 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.